Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kali ini saya akan sedikit review tentang jenis-jenis rasio hutang, di mana ini adalah mata kuliah manajemen keuangan. Jenis-jenis rasio utang itu adalah debt ratio, debt to equity ratio, lalu ada term interest earned, lalu ada fees change coverage ratio, lalu ada debt service coverage. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing jenis rasio hutang. Yang pertama tentang debt ratio. Rumusnya adalah total kewajiban dibagi dengan total aset. Ini bisa kita lihat angkanya di neraca pada laporan keuangan. Debt ratio ini digunakan untuk mengukur jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau modal yang berasal dari kreditur. Jadi kita bisa menghitung debt ratio berdasarkan laporan neraca. Yang kedua adalah tentang debt to equity ratio. Rumusnya adalah total utang dibagi dengan total ekuitas atau modal. Debt to equity ratio ini digunakan untuk perbandingan antara utang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban dalam perusahaannya. Untuk rumus ini bisa kita lihat pada laporan keuangan yaitu neraca. Kita bisa lihat berapa total utang dan berapa total ekuitasnya. Berikutnya tentang term interest earned. Rumusnya adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan biaya bunga. Term interest earned ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban tetapnya berupa bunga. Berikutnya tentang rasio utang yaitu fees change coverage ratio. Rumusnya adalah EBIT. EBIT ini adalah earning before income tax. Lalu ditambah biaya bunga ditambah sewa dibagi biaya bunga plus sewa. Rumus ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen saham preference, bunga, angsuran pinjaman, dan sewa. Ini bisa kita lihat di laporan laba rugi. Lalu, ini tentang debt service coverage, di mana rumusnya adalah EBIT dibagi biaya bunga ditambah sewa ditambah angsuran pokok pinjaman dibagi 1/T. Ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi beban tetapnya, termasuk angsuran pokok pinjaman. Jadi tadi sudah kita ketahui jenis-jenis rasio hutang. Berikut ini adalah contoh dari laporan keuangan yaitu neraca. Ini adalah neraca, ini ada harta, ada pasifa. Pasifa ini ada kewajiban dan modal atau ekuitas. Jadi ditanya di soalnya dari data di atas. Pertama, berapa nilai debt ratio? Debt
debt ratio tadi, rumusnya adalah total kewajiban. Berarti kita lihat di sini, berarti nilai total kewajiban yang ini dibagi dengan total aset. Berarti yang total aset berarti total aktivanya, berarti total keseluruhan aktiva. Nah, ini untuk menghitung yang pertama. Kalau untuk menghitung yang kedua, berapa nilai debt to equity ratio? Berarti rumusnya tadi kan total utang dibagi dengan total ekuitas. Nah, total utang itu berarti total kewajiban, berarti yang ini, ya, yang ini total kewajiban, yang ini bawah totalnya, dibagi dengan total ekuitas, berarti total modalnya, dibagi ini. Demikian tadi tentang jenis-jenis rasio utang dan contoh soal tentang rasio utang. Di sini ada debt ratio dan debt to equity. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.